beliau diberikan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 21 Rajab 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dengan membaca syarahnya, yaitu Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam Al-Bab As-Sadis, bab yang ke-6, babu tafsiri at-tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan kita membaca dalil yang kedua pada kesempatan kali ini. Dalil yang kedua sudah? Dalil yang ketiga, afwan. Dalil yang ketiga, silahkan dibaca. Nah. اتخذوا أحبارهم قال المصنف رحمه الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Baik. Sebelumnya saya ingin memberitahu tentang adab dalam majelis ilmu, salah satunya adalah pembaca. Kita kalau duduk dulu di majelis ilmu, maka pembaca itu adalah seorang yang benar-benar memperhatikan tata cara bacaan. Kemudian di awal biasanya menyebutkan qala al-musannifu al-syekh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, atau kalau bahasa Indonesia berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini termasuk adab kita, karena beliaulah yang menulis buku ini sehingga kita bisa mempelajarinya. Nah, ini pelajaran bagi para santri ya. Taib. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalil yang ketiga, yaitu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan, mereka di sini adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka di sini maksudnya adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ahbarahum, terjemahannya di sini orang-orang alimnya, yaitu para ulamanya. Ahbar jamak dari habr yang artinya alim. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mempunyai gelar habru hadhil ummah, yaitu ulamanya umat Islam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ahbarahum wa ruhbanahum. Ruhban diterjemahkan di sini rahib-rahib. Maksudnya adalah ubbad, yaitu ahli ibadah. Ruhban jamak dari rahib. Bahasa Indonesianya rahib. Rahibun, yang artinya ahli ibadah. Jadi ada alim, ustadz, kiai, kalau di kita tuan guru. Ada abid yang ahli ibadah. Ahli masjid, ahli sholat, ahli puasa, itu disebut sebagai rahib di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka arbaban min dunillah. Arbaban jamak daripada Rabb. Jamak daripada Rabb. Rabb artinya ma'bud, zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi. Arbaban, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai zat-zat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya diterjemahkan di sini sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Nah, kalau kita perhatikan buku aslinya, maka dalilnya cuma sampai sini yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalilnya cuma sampai sini.
wal Masih ibn Maryam. Wal Masih ibn Maryam sampai akhir ayat itu tidak masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab tauhid aslinya yang berbahasa Arab. Dan yang kita pegang ini kan tauhid, kitab tauhid terjemahannya. Akan tetapi kita pelajari wal Masih ibn Maryam. Masih ibnu Maryam, beliau adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, yaitu Isa putra Maryam yang lahir tanpa bapak, hanya dengan ibu. Dan beliau adalah kalimatullah wa ruhullah. Beliau adalah ruhnya Allah. Ruh di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan janin, kemudian menciptakan ruh dan Allah masukkan ke dalam janin Isa alaihissalam. Kalimatullah maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam tercipta dengan ucapan kun. Nabi Isa alaihissalam tercipta dengan ucapan kun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan Nabi Isa alaihissalam, yaitu di antara firman-Nya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran kalau tidak salah, sebentar. Ya. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepada tanah tersebut, kun, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Maka inilah yang disebut dengan Isa kalimatullah. Isa adalah kalimat Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan ucapan kun, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Kun, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Nah, wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Kenapa Nabi Isa alaihissalam diberikan gelar dengan Al-Masih? Apa sebabnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Di antaranya adalah satu, Allah Subhanahu wa taala masahahu fatahharahu minadz-dzunub. Allah Subhanahu wa taala masahahu, menghapusnya. Maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Makanya Nabi Isa disebut dengan Al-Masih. Karena Allah Subhanahu wa taala masahahu, menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian Nabi Isa disebut juga Al-Masih karena musiha bil barakah. Maksudnya beliau diberikan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan
Aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Surat Maryam ayat 31. Ini artinya musiha bil barakah. Maksudnya adalah Nabi Isa al-Masih, yaitu orang yang diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, li'annahu kana idza masaha biyadihi ala ahli al-alah afaqu. Karena kebiasaan Nabi Isa alaihissalam kalau beliau mengusap dengan tangannya kepada orang yang sedang sakit, cacat, maka mereka sembuh. Ini disebut dengan Al-Masih. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Abu Ja'far Ismail Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Al-Jami' fi Ta'wil Ayil Quran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang berpendapat bahwa kenapa Nabi Isa alaihissalam dinamakan Al-Masih. Seorang tabi'i Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i rahimahullah berkata, Al-Masih artinya adalah As-Siddiq. Al-Masih artinya adalah As-Siddiq, orang yang jujur. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas tetapi tidak sah dari riwayat dari Abdullah bin Abbas, yaitu Al-Masih Al-Malik atau Al-Masih Al-Malik, raja. Kenapa demikian? Li'annahu maliku ihya'il mauta. Karena beliau raja yang menghidupkan orang yang mati. Akan tetapi ini lemah, tidak sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. 3 tadi saja tafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang Al-Masih Ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Subhanahu adalah kalimatu tanzih wa taqdis. Ucapan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak layak. Subhanahu amma yusyrikun. Ucapan yang diucapkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak layak, namanya subhana. Taib. Sekarang kita baca penjelasan global dari ayat ini. Yukhbiruna Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah anna al-yahuda wan nasara qad inharafu 'anis siratis sawi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan di dalam ayat ini bahwa kaum Yahudi dan Nasrani telah menyimpang dari jalan yang lurus. Wa atau ma lam yu'maru bih. Mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan untuk mereka. Apa itu? Fattakhadhu ulama'ahum wa 'ubbadahum alihatan lahum ya'budunahum min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan bagi mereka. Mereka ibadahi Tuhan-Tuhan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu caranya? Menjadikan ahli ibadah, ahli ilmu sebagai Tuhan. Apakah disujudi? Apakah didoai atau bagaimana? Ternyata enggak demikian. Wa dzalika annahum yuti'unahum fi tahlili ma harramallah
wa tahrimi ma ahallallah. Cara mereka menjadikan rahib dan habar, yaitu ruhban dan juga ahbar, ahli ibadah dan ahli ilmu mereka sebagai Tuhan, yaitu mereka mentaati para ahli ibadah dan para ahli ilmu dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, demi taat mereka kepada si alim tadi, demi taat mereka kepada si abid tadi, ahli ibadah tadi. Contoh misalkan Allah mengharamkan khamar, minuman memabukkan. Kemudian ahli ilmu mereka atau ahli ibadah mereka menghalalkan, dan mereka mengikuti ahli ilmu dan ahli ibadah mereka dalam menghalalkan khamar yang diharamkan oleh Allah. Maka ini berarti mereka telah beribadah kepada ahli ilmu mereka dan ahli ibadah mereka. Mentaati para ulama dan para ahli ibadah dalam perihal mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya. Contoh yang lain, babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua ajaran, diharamkan. Kemudian ada ahli agama dan ahli ulama mereka menghalalkan. Kemudian jamaahnya mengikuti ahli agama dan ahli ibadah. Ya. Akhirnya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini namanya menjadikan ahli ibadah, ahli agama sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah. Jadi bukan dengan sujud, bukan dengan doa kepada mereka, bukan, tapi mentaati mereka di dalam hal yang diharamkan oleh Allah dan mentaati mereka di dalam pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan ini yang disebut dengan asyirku fit ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan, dan itu syirik akbar. Ini kalau kita berbicara macam-macam kesyirikan, ada kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Salah satu jenis kesyirikan dalam ibadah kepada Allah adalah asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan tadi, kalau di tengah umat Islam ada juga seperti itu. Contoh ajaran yang mengajarkan menyimpang dari Islam. Misalkan gurunya, ustadznya, tuan gurunya mengajarkan sholatlah tanpa, dengan sengaja, tanpa berwudu. Lalu dia taat, si ini taat muridnya. Maka pada saat itu berarti dia mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Nah, biasanya tujuannya adalah agar sampai kepada hakikat ma'rifat. Ujar dulu ketika kami masih di ajaran sebelah, kalau ingin, engkau tidak akan pernah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat meskipun engkau menjadi ahli ibadah selama 40 tahun sampai engkau mengerjakan apa yang aku kerjakan. Kata sang murid, apa yang aku harus kerjakan? Kata sang guru, mencurilah. Kemudian sang murid mengatakan, subhanallah. Sang guru berkata, subhanallah, kamu itu bukan untuk mensucikan dirimu, mensucikan Allah, tetapi sebenarnya engkau sedang menyombongkan dirimu karena merasa tidak pantas untuk mencuri. Makanya saya sering mengatakan, semakin gila semakin wali.
Ya. Nah, apabila si murid ini nanti taat, maka berarti dia menjadikan si guru ini sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang banyak terjadi tengah masyarakat juga, jika ingin dapat ilmu kajian kebal, ilmu kajian sugih, ya, karena memang sebagian orang berpendapat kalau sudah hakikat ma'rifat itu ya sugih, kebal, itu hakikat ma'rifat dari hakikat ma'rifatnya. Ya, supaya bisa kebal, supaya bisa sugih. Tapi akhirnya mati juga. Hah? Yang ngaku-ngaku bisa ngatur alam semesta mati juga. Jadi dusta itu semuanya. Nah, ada pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, contoh misalkan kalau ingin dapat ilmu kebal, ilmu lancar rezeki, berzinalah dengan zatil maharim. Perempuan-perempuan yang merupakan mahramnya, ibunya, na'udzubillah, ya, kemudian kakak perempuan, adik perempuan, bibi, dan seterusnya. Nah, itu kan banyak yang terjadi. Nah, ini jika si murid taat, maka berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka itu termasuk syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, begitulah yang terjadi di dalam kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan ahbar ahli ilmu mereka, ruhban ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah dengan cara menghalalkan, mentaati ahbar dan ruhban dalam perihal mengerjakan mentaati melanggar apa yang diharamkan oleh Allah dan melalaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fayusyrikunahum ma'ahu fit tasyri'. Nah, ini dah. Maka akhirnya orang-orang ahlul kitab itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatan. Jadi Allah memiliki syariat, mereka pun memiliki syariat. Walam yaktafin nasara bidzalik. Dan kaum Nasrani tidak mencukupkan saja dengan hal itu. Bal abadu Isa alaihi salam. Bahkan mereka mengibadahi Isa alaihi salam. Wa'tabaruhu ibnan lillah. Mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, anak laki-laki Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'maru fit Taurat wal Injil illa bi ibadatillahi wahdah fata'ala Allah wa tanazzaha amma yansibu ilaihi musyrikun. Padahal di dalam Taurat, Injil tidak pernah ada perintah untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang musyrik. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan beberapa faidah. Yang pertama adalah faedahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali, saya ulangi, tidak ada ketaatan apapun terhadap makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid tidak boleh taat kepada guru dalam perihal maksiat kepada Allah. Anak tidak boleh taat kepada orang tua dalam perihal maksiat kepada Allah. Istri tidak boleh taat kepada suami dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan pun Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah bahayanya ulama yang ulama yang buruk, yang menyesatkan. Bahayanya ulama yang menyesatkan.
bisa-bisa mengajak kepada jurang kekufuran, kesyirikan. Ya. Demikian. Baik. Apa hubungan ayat ini dengan bab kita? Bab kita tentang apa? Tafsir tauhid dan makna la ilaha illallah. Penulis berkata, munasabatul ayati lil bab haitsu dallatil ayatu ala anna ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah yaqtadi ifradallahi bit ta'ah wa ifradar rasul bil mutaba'ah lianna man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah mengkonsekuensikan mengesahkan Allah dalam ketaatan. Siapa yang ingin mengetahui makna tauhid, siapa yang ingin mengamalkan tafsiran dari la ilaha illallah, caranya adalah mengesahkan Allah dalam segala macam jenis ibadah. Dari mulai salat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian doa, kemudian isti'anah, istighatsah, isti'adzah, kemudian tawakal, rasa harap, rasa takut, sabar, syukur. Ya, semua jenis-jenis ibadah maka itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tafsiran dari tauhid. Ya, itulah tafsiran dari tauhid. Nah, baik. Silakan baca ayat atau dalil yang keempat. Dalil keempat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang artinya, dan di mana manusia ada dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Nah, penulis kemudian membawakan dalil yang keempat. Sebelum pada dalil yang keempat, maka saya ingin menegaskan lagi bahwa dalil yang ketiga tadi menunjukkan bagaimana hubungan dalil dengan bab, yaitu makna yang benar dari tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Bukan hanya sekedar meyakini kekuasaan Allah dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan, terutama kesyirikan dalam perihal ibadah. Gitu ya. Itu hubungan dalil dengan bab, bahwa tafsiran tauhid, makna syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Bukan sekedar meyakini Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Itu satu. Yang kedua, berlepas diri dari segala macam kesyirikan, yaitu pemberian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ketaatan. Tidak boleh taat kecuali hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika kita mentaati manusia, makhluk, ketaatan kita kepada makhluk sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ketaatan apapun kepada makhluk siapapun sampai dia taat kepada Allah kecuali di dalam perihal yang ma'ruf, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dalil yang ketiga. Adapun dalil yang keempat, dan di antara manusia di sini maksudnya adalah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Siapa tandingan-tandingan selain Allah? Macam-macam. Ada yang manusia, bahkan manusia paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembah malaikat,
bahkan malaikat yang paling mulia yaitu Jibril alaihissalam, ada hewan, ada pepohonan, ada bebatuan yang mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi gini, ada Allah, ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang musyrik ini mencintai sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka dua, namanya juga kesyirikan. Syirik itu kan taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah dan juga berdoa kepada Allah, itu kesyirikan. Nah, mereka ini adalah mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Taib. Kemudian di sini disebutkan, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Ini lebih lebih pas artinya. Bukan sangat cinta, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan sekarang, coba ajak antum berpikir. Kata-kata di dalam ayat ini, adapun orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah, lebih dari apa? Pikir dulu yang banyak. Lihat ayat sebelumnya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Lebih cinta dari apa? Pertanyaan saya. Hah? Lebih cinta kepada Allah daripada tandingan-tandingan. Maksudnya siapa? Ini kan lebih cinta, ini kan kata komparasi, perbandingan. Perbandingan antara siapa dengan siapa? Dalam perihal apa? Kepada selain Allah. Maksudnya gimana? Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik. Apanya? Kecintaannya kepada Allah atau kecintaannya kepada berhala? Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik cinta kepada Allah. Orang musyrik cinta kepada Allah enggak? Cinta. Tapi mereka membagi cintanya kepada Tuhan selain Allah dan kepada Allah. Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah. Lebih kata perbandingan. Dari apa? Daripada cintanya orang musyrik kepada Allah. Paham? Ya. Ada lagi yang mengatakan begini, Pak. Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada cintanya orang musyrik kepada berhalanya. Mana yang pian pilih? Atau pian kada paham? Paham perbandingannya enggak? Perbandingan yang pertama apa? Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik yang mencintai Allah. Paham sampai ini perbandingannya? Mereka sama-sama cinta kepada Allah. Orang beriman lebih cinta. Kenapa? Karena cintanya tulus murni. Sedangkan yang ini berbagi. Makanya poligami itu enggak tulus cintanya. Karena sudah berbagi. Baik. Sekarang atau penafsiran kedua, orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik yang mencintai berhalanya. Pilihan pian yang mana? Satu atau dua? Atau ada pilihan ketiga? Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah
daripada seluruh cintanya orang musyrik tadi kepada Allah dan kepada berhalanya. Pilihan pin yang mana? 1, 2, 3. Hah? Pemilu ini nih. Dipotong jadi pemilu. Hah? Yang mana? Apa Rudi? Yang mana Pak? 3. Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada cintanya orang musyrik kepada berhalanya dan plus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyan kan, kata orang Arab, apapun itu, yang jelas ditinjau dari mana saja orang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik cintanya kepada Allah. Mau dia pilihan pertama, kedua atau ketiga. Bisa dimaklumi ini? Nah, saya baca penjelasan global yang dibawakan oleh penulis syarah. Yukhbiruna Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karimah anna ba'd an-nas yansibuna lahum asnaman yuhibbunahum ka hubbillah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengabarkan bahwa sebagian manusia mereka meletakkan berhala-berhala dan berhala-berhala tersebut mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Berhala-berhala tersebut mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Di sini letak kesyirikannya. Sekali lagi, konsep syirik itu adalah taswiyah. Konsep syirik apa? Taswiyah. Menyamakan. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Kalau tadi ayat yang ketiga, menyamakan selain Allah yang di mana Allah yang ditaati. Kalau ini konsepnya, menyamakan selain Allah yang dicintai sebagaimana mencintai Allah. Gitu ya. Nah. Wa dzalika annal mu'minina khalisu hubbihim lillah. Karena orang-orang beriman itu rasa cinta murni mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta murni mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annal musyrikina mutafarriqun hubbuhum bainallahi wa asnamihim. Dan orang-orang musyrik terpisah cinta mereka antara cinta kepada Allah dan cinta kepada berhala mereka. Wa man kana hubbuhu khalisan lillahi kana hubbuhu lillahi aqwa mimman kana hubbuhu mushtarikan. Dan siapa yang cintanya murni hanya untuk Allah, niscaya cintanya kepada Allah lebih kuat daripada cintanya kepada orang musyrik. Lebih kuat cintanya dari orang yang cintanya bersyarikat. Kalau dia cintanya kepada Allah tunggal, murni, maka lebih kuat ini dibandingkan cintanya yang sudah berbelah, sudah bersyarikat. Thumma yatawa'adallahu subhanahu wa ulai musyrikin wa yubayyinu lahum annahum hinama yarawna wa yubsiruna al-'adzaba yawmal qiyamah halan bihim sayutimmuna annahum lam yusyriku ma'allahi ghairah la fi mahabbah wa la fi ghairiha wa saya'lamuna ilmal yaqin anna al-quwwata kullaha lillah wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrik bahwa mereka akan melihat siksa yang pedih itu kelak di akhirat. Ya. Akibat mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akhirnya mengetahui seyakin-yakinnya bahwa Allah, kekuatan hanya milik Allah, kemudian siksa yang pedih hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, faedah dari ayat tidak terlalu signifikan untuk kita sebutkan. Kemudian munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat ini dengan bab kita apa tadi? Yaitu tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Haitsu dallatil ayatu ala anna ma'na tauhid wa syahadat alla ilaha illallah wa ifradullah bi asl hubbil ladzi yastalzimu ikhlasul ibadati jami'iha lillahi subhanahu.
Ayat ini menunjukkan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam rasa cinta. Ya, asal cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tafsiran dari tauhid, mengesahkan Allah di dalam rasa cinta. Yang mana rasa cinta ini mengkonsekuensikan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya, karena kita ingin selesaikan bab ini insyaallah pekan depan kita masuk ke poin yang ke-7, bab yang ke-7. Nah, iqra Syekh. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illahu wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi." Yang artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedang hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Nah, di sini disebutkan diriwayatkan dalam Sahih Muslim, maksudnya kitab Sahih Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kemudian mengenal maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan, ada 3 poin. Ucapan dengan lisan, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, konsekuensinya yang harus diamalkan apa? Beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah. Ini harus ini. Mengingkari setiap yang diibadahi selain Allah. Baik dengan qalbunya dia ingkari atau dengan lisannya dia ingkari. Mengingkari zat yang diibadahi selain Allah. Harus ada itu. La ilaha illallah tidak cukup dengan lisan saja tanpa mengingkari sembahan selain Allah. La ilaha illallah tidak cukup dengan mengenal maknanya saja tanpa mengingkari dengan qalbunya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sering saya mengatakan, sejuta kali orang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat jika tidak mengingkari yang diibadahi selain Allah. Sejuta kali orang mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat jika tidak mensyirikkan orang musyrik, mengkafirkan orang kafir. Ya, ini para ikhwan. Kemudian setelah itu haramlah harta dan darahnya. Maksudnya apa? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, memahami dengan ilmu pengetahuannya dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya, maka tidak boleh darahnya diteteskan, tidak boleh hartanya diambil. Darahnya suci, hartanya suci karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sedang hisab perhitungannya adalah terserah Allah. Apa maksud hisab perhitungannya terserah Allah? Maksudnya adalah mungkin saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, meyakini dengan kalbunya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya, mungkin saja dia bermaksiat. Mungkin saja, mungkin tidak. Orang mengucapkan la ilaha illallah mungkin. Nah, itu hisabnya nanti terserah Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, mengakui dengan kalbunya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya, maka pada saat itu apabila dia bermaksiat saat itu, maka berarti hitungannya di sisi Allah. Apakah Allah ampuni? Apakah Allah siksa? Terserah. Terserah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya hisabuhu 'ala Allah. Allah yang akan menghisapnya pada hari kiamat. Kalau dia, nah ini tafsiran yang kedua. Kalau dia ucapannya benar dari qalbunya yang paling dalam, bukan munafik, maka itu hitungannya di sisi Allah.
Kalau dia munafik hanya dengan lisan, kalbunya tidak menetapkan, maka Allah juga mengetahui. Hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tafsiran di situ. Tafsiran yang pertama apa? Yang dimaksud dengan sedang hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Tafsiran yang pertama apa? Bahwa apabila ahli tauhid bermaksiat, maka hisabnya di sisi Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua apa? Ya? Jika dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia jujur atau munafik, maka hitungannya di sisi apa? Allah. Paham? Itu bedanya. Itu dua makna. Hisabuhu 'ala Allah. Yang makna pertama apa tadi? Hisabuhu 'ala Allah, perhitungannya di sisi Allah. Apabila ahli tauhid bermaksiat, maka hitungannya di sisi Allah. Apakah Allah ampuni atau Allah tidak ampuni, terserah Allah SWT. Makna yang kedua apa? Apakah ucapannya la ilaha illallah itu jujur atau munafik? Itu hitungannya di sisi siapa? Allah. Nah, itu penafsiran, dua penafsiran ya. Catat baik-baik. Hisabuhu 'ala Allah. Nah. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung kepada munasabatul hadits lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Haitsu dallal haditsu ala anna ma'na tauhid wa tafsir la syahadat la ilaha illallah la yatim wa la yaktamil illa idza kafara bi kulli ma yu'badu siwallah. Nah ini penting banget. Yaitu bahwa hadis ini menunjukkan makna tauhid. Tafsiran syahadat la ilaha illallah tidak sempurna kecuali orangnya kafir dengan Tuhan selain Allah. Ya, itu penting banget. Tauhid tidak sempurna kecuali dengan mengkufuri Tuhan selain Allah. Tauhid tidak sempurna kecuali dengan mengkufuri Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin bertanya yang terakhir, apa makna hisabnya di tangan Allah? Yang pertama, orang bertauhid mungkin saja bermaksiat, maka hitungannya terserah Allah. Yang kedua, munafik atau tidak dengan ucapannya tadi la ilaha illallah. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-6. Dan mulai bab yang ke-7 para ikhwah, ini adalah sampai nanti bab yang ke-33 kalau salah. Enggak. Pokoknya sampai bab ke-60-an, sampai mau habis. Itu semua penyebutan contoh-contoh kesyirikan secara mendetil. Nah, itulah kitab tauhid begitu tuh. Pertama menceritakan tentang hakikat tauhid, lalu menceritakan tentang keutamaan tauhid, lalu menyebutkan tentang hakikat kesyirikan, lalu setelah itu menyebutkan tentang harus takut kepada kesyirikan, lalu menyebutkan tentang yang kelima, bab yang kelima adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yang keenam adalah makna tauhid, makna syahadat la ilaha illallah. Yang ketujuh sampai 60-an menyebutkan tentang contoh-contoh perbuatan kesyirikan. Nah, makanya kitab yang paling lengkap sepengetahuan saya menyebutkan tentang contoh kesyirikan kitab tauhid. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Harus nanya. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada orang yang sholat tapi melakukan kesyirikan. Apakah itu dikarenakan sholatnya tidak benar? Bukankah sholat bisa mencegah dari perbuatan mungkar? Ulangi.
Ada orang yang sholat tapi melakukan kesyirikan. Apakah itu dikarenakan sholatnya tidak benar? Bukankah sholat bisa mencegah dari perbuatan mungkar? Bagus pertanyaannya. Kalau antum jadi ustadznya, antum mau jawab yang sisi mana? Pertanyaan itu. Nah, ntar. Kalau antum ustadznya, antum jawab yang sisi mana? Pertanyaan itu. Nah, Mas Mahdan. Sisi mana yang antum mau jawab? Pertanyaannya, Ustadz, kenapa orang yang bertauhid, kenapa orang yang sholat dia melakukan kesyirikan? Padahal sholat mencegah dari perbuatan mungkar, fahsya dan mungkar. Antum mau jawabnya dari sisi mana? Aikal. Jawabannya enggak, jangan ya, tapi dari sisi mana antum mau jawab? Niat sholatnya. Enggak, saya enggak butuh jawaban. Mau menjawabnya dari sisi mana? Yang dipermasalahkan oleh beliau apanya? Itu yang saya maksud. Sholatnya. Orang ini sholat. Padahal Allah berfirman, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Tapi kau melakukan kesyirikan, gitu kan? Jadi yang ditanyakan adalah kenapa orang sholat masih melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, paham ya? Bukan berarti yang ditanya adalah kesyirikannya. Yang ditanya bukan tentang kesyirikan. Maka jawabannya, kenapa orang sholat melakukan dusta? Jangan syirik dulu. Dusta, menipu, mencuri, membunuh, berzina. Habis berzina sholat subuh dia. Kenapa? Ya, habis berzina dia baca Quran. Habis sholat, kenapa sholat itu padahal dia mencegah kepada perbuatan fahsya dan mungkar, tapi kenapa orang sholat tetap saja bermaksiat? Nah, berarti itu sudah jawab tuh. Saya nggak perlu jawaban. Ustadznya belum. Jawabannya adalah gini. Pemahaman terhadap dalil tadi. Apa dalilnya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Pemahamannya ini yang harus dibenarkan. Sehingga baru kita memahami fenomena yang terjadi. Kenapa orang sholat habis sholat nyuri sendal? Kenapa orang sholat habis sholat berzina, minum khamar, berjudi? Pemahaman terhadap ayat ini yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Pemahamannya adalah selama dia sholat, dia tidak maksiat. Tahu enggak? Gak mungkin sholat sambil berzina. Selama dia sholat, dia tidak melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Itu maksud ayatnya. Bukan berarti sholatnya kemudian mencegah orang daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Enggak kena. Oh, begitu. Makanya ada orang sholat berzina, orang sholat mencuri, orang sholat membunuh. Itu yang barusan orang sholat, habis sholat isya, bunuh-bunuhan. Kenapa? Bukan sholatnya yang kemudian cegah, enggak. Selama antum sholat, antum enggak akan bunuh-bunuhan. Masa Allahu Akbar. Enggak. Itu maksud ayatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Wallahu a'lam. Karena kalau kita katakan salat akan menjadikan benteng seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar.
Salat banyak orang bermaksiat yang salat. Lalu kita cari-carilah salatnya yang bermasalah Ustaz, seperti jawaban tadi. Salatnya enggak ikhlas, salatnya mana dalilnya? Dari mana kita tahu kita ikhlas atau enggak? Salatnya enggak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya salatnya enggak membekas. Salatnya tidak khusyuk, akhirnya salatnya tidak memberikan pengaruh kepada kalbu. Akhirnya semuanya ihtimal, kemungkinan. Makanya sebagian ulama menafsiri bahwa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maksudnya adalah selama salat tidak akan berbuat maksiat. Kalau antum salat enggak mungkin antum nyuri karena sedang salat. Maksudnya apa? Perbanyaklah salat. Nah, paham? Nah, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.